Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidz, para kesepuhan, para tokoh agama, masyarakat, khusus kepada pimpinan majelis, kepada hadat, kepada dan juga kepada orang tua kita, Tuhan kita, kepada Haji Bapak Ibu, kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan hidupnya kita di majelis ini mudah-mudahan menjadi pelembur dosa. Amin. Bagi angkatnya derajat kita. Amin. Bagaimana rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Menjadi penyebab di mana segala urusan kita dunia dan akhirat diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian, kita kirimkan al-Fatihah kepada guru-guru kita yang ada, yang masih ada atau yang masih ada. Al-Fatihah ila Rasul Irsyad Allah al-Azim Al-Fatihah ila Al-Ali Muhammad Nabi Muhammad Bila Bismillah Muhammad bin Alamin Abu Yasir Ahmad Bila فلا يوجد عليهم الإيمان ولا يشهد الله ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin ya rabbal alamin ila anqad. Fayanbaghi liman akhadha bil-dhikri bilisanihi an yatakallam wa ihdara qalbihi ma'al lisani hatta yasira dhakiran bihi ma jami'a takallufan bi awalil amri thumma la yazalu yuwazibu ala dhalik hatta yaduqa al-qalbu لذة الذكر وتشرق عليه أنواره فعند ذلك يأمر بلا تكلف ولا مؤونة بل ربما صار إلى حالة لا يمكنه معها الصبر عن الذكر ولا الغفلة عنه. Untuk selanjutnya masih membahas seputar keutamaan zikir. Di sini penyusun kitab Al-Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa bagi orang yang ingin melakukan zikir, aktivitas zikir dengan lisan, maka kata beliau seyogyanya dia memaksakan diri untuk menghadirkan hatinya ketika berzikir. Jadi memaksakan ya.
kita belum bisa berzikir, lisan dan hati kita belum bisa, tapi minimal kita ada usaha, kita paksa. Seperti itu memang. Kata beliau, memang harus dipaksa di permulaan. Di pertama-tama kita paksa, lisan kita berzikir, hati kita hadirkan, ikut berzikir juga, paksa. Karena memang harus dipaksa. Oh, ikhlas sudah bisa, bukan masalah ikhlas gak ikhlas. Memang itu caranya, ya, itu caranya. Kita ini semua ibadah, sifatnya kita ini dipaksa. Makanya ada bahasa di dalam fikih itu istilah mukallaf, ya. Mukallaf itu orang yang ditekankan, orang yang dipaksa, yang diharuskan, ya kan? Sholat wajib bagi orang muslim yang mukallaf. Orang muslim, apa itu mukallaf? Kalau dalam definisi di ilmu fikih itu yang balik, yang berakal, itu mukallaf. Wajib, dipaksa harus sholat, harus melakukan syariat-syariat yang wajib yang lainnya. Dan zikir juga ya harus kita paksa hati kita supaya hadir, ikut berzikir, paksa, ya. Paksa. Walaupun memang belum bisa benar-benar menghadirkan hati, walaupun seperti itu, tetapi tidak sia-sia. Kalau kita paksa, walaupun belum bisa kita paksa, gak bakal sia-sia. Ya, kita akan digolongkan termasuk orang yang berzikir secara lisan dan hati. Kalau ada usaha. Ya. Karena sekecil apapun usaha kita di dalam kebaikan, Allah gak bakal menyia-nyiakan. Karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sebenarnya Allah itu gak bakal nyanyiin balasan orang yang muhsinin. Muhsinin ini demen berbuat baik, gak sekali, terus menerus ada usaha dia mau berbuat baik. Nah, orang seperti itu yang gak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita paksa di awal kita berzikir, kita paksa hati kita juga ikut berzikir. Nah, setelah kita continue, setelah kita tekun melakukan hal tersebut, ya, maka kata beliau, kalau kita tekun seperti itu dengan cara memaksakan diri, ya, hadir hati kita ketika berzikir, maka barulah hati ini akan merasakan lezatnya, nikmatnya di zikir. Jadi kalau kita paksa di permulaan, kita nggak bakal merasakan kenikmatan, kelezatan dalam berzikir. Hanya lewat saja, nggak ada rasa. Ya. Dan juga kalau kita sudah berkontinu, tekun seperti itu melakukan zikir dengan menghadirkan hati, bukan hanya saja hati ini merasa nikmat dengan zikir, merasa enak, merasa lezat. Bahkan kata beliau, wa tasyruqu alaihi anwaruhu, maka akan terpancar di dalam hati dia rahasia atau cahaya dari zikir tersebut. Jadi kalau kita pengen hatinya tentram, tenang, itu caranya, zikirnya seperti itu. Jadi kalau zikirnya hanya lisan, hatinya kemana-mana, ya nggak maksimal hasilnya gitu. Ya kan kata Habib Alwi juga kemarin, ya, kata Habib Abdullah, berzikir ya lisan saja tanpa disertai dengan hati bukan tidak ada manfaat, ada manfaatnya tapi sedikit. Ya kan kata beliau, ada cuma sedikit. Kalau kita mau maksimal manfaat dalam berzikir ini, jadi kita harus memaksimalkan diri di dalam berzikir. Ya karena kata Nabi,
Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasannya tergantung seberapa berat usaha kita. Ya. Semakin berat kita di dalam ibadah, melakukan ibadah, di situ semakin besar pahala. Ya. Jadi kalau pengen pahala besar itu harus ada kesulitan di dalam melakukan ibadah. Ya. Makanya sholat yang paling besar pahalanya itu yang paling afdal, sholat subuh. Karena di situ susah luar biasa. Ya. Susah luar biasa. Ya. Waktu enak-enaknya tidur ya. Ya. Ya, udah yang apa namanya? Yang tahrim ya. Kata orang kampung tahrim. Ya, itu nggak kedengar ya. Kedengarnya keselewatan aja. Karena waktu subuh itu memang berat, ujiannya berat luar biasa. Makanya sholat subuh itu ya sholat yang paling utama. Karena di situ ada nilai kesulitan yang sangat luar biasa. Ya, orang yang mampu melaksanakan sholat subuh, dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi kata beliau, kalau dia melakukan zikir lisan dan hatinya, ya, lisan dan hatinya hadir, ya, maka cahaya dari zikir itu akan memancar di dalam hati dia. Ya, hatinya akan bersih, ya, hatinya akan tenang, tentram. Sehingga dari kayak dulu bila takalupin wala mu'unatin. Kalau udah terbiasa, ya di awal berpikir terus menerus kita berusaha seperti itu, nanti lama kelamaan zikirnya otomatis sudah lisan dan hati langsung connect. Ya, nggak ada lagi paksaan. Ya karena sudah terbiasa. Bisa karena Biasa. terbiasa. Ya. Rasanya bisa Pak Ustaz. Belum biasa. Dipaksakan. Ya. Kalau seperti itu udah otomatis. Kayak wali-wali Allah itu kasih Allah. Mereka zikir lisan dan hatinya itu udah connect. Kan udah di awal mereka melakukan zikir itu, ya, dengan dipaksa sama, ya, jadi nggak serta merta langsung bisa zikir antara lisan dan hati, ya, jadi nggak mudah, ya. Baru bama suara ila alatin la yumkinu ma'aswabru ada zikir. Bahkan kata Habib Alwi, kalau kondisinya seperti ini, zikirnya antara lisan dan hati connect, ya, tidak usah lagi ada paksaan, maka orang seperti itu tuh akan sampai di dalam satu kondisi di mana dia itu nggak bakal santaran buat zikir. Artinya ya nggak mau sampai lupa dari Allah, ya. Artinya dia pengen terus zikir, ya. Itu kondisinya para wali seperti itu, ya. Kondisinya para wali itu seperti itu. Ya walaupun memang secara zahirnya mereka yang berbaur dengan manusia, tapi hati mereka tetap connect sama Allah. Ya, itu luar biasa para wali. Keadaan mereka seperti itu. Kalau kondisinya mereka tidak kuat menahan rasa ingin berzikir itu, udah nggak kuat. Kayaknya zikir terus. Itu luar biasa. Itu udah kondisinya atau keadaannya para wali yang seperti itu, ya. Kalau kita baru zikir 15 menit, 20 menit udah ya udah pegel kaki segala macamnya. Tapi kita harus paksakan, ya. Kalau kita mau pahala yang lebih besar, manfaat yang lebih besar, ya harus ada usaha yang maksimal, ya. Wal ghablatu anhu. Ya, dan juga dia akan sampai ke dalam satu kondisi keadaan dia nggak mau sampai lalai dari Allah, nggak mau dia, pengen ingat Allah terus. Kalau sudah terbiasa zikir lisan dan Hati.
para wali seperti itu. Ya. Makanya usahakan ya kita ini punya satu waktu, satu tempat di mana kita menyendiri ya berzikir. Karena para wali itu punya tempat khalwat, tempat menyendiri, ya. Tempat menyendiri, petilasan kalau bahasa orang Jawa bilang, orang Indonesia petilasan. Ya. Nah, para habaib di Hadram juga punya tempat khalwat ya. Ya, para wali itu para habaib ya punya tempat khalwat. Ya. Menyendiri, mengasingkan diri dari manusia. Karena kalau kita banyak-banyak kumpul sama manusia ini udah ya lupa sama Allah, benar ya? Betul. Keseringan kumpul sama orang, akhirnya Allah dilupakan. Ya. Lalu asik. Makanya usahakan punya waktu, punya tempat untuk menyendiri. Ya. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya di dalam Zikir. Ditem. seperti itu. Mungkin ini saja malam cukup lah. Bisa banyak ya. Takut overdosis. Karena ya, rohani sudah diisi, tinggal rohani kita sudah diisi, tinggal jasmani. Kalau ada gitu ya. Mudah-mudahan ada. Amin. Iya, mudah. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat. Khusus kepada saya pribadi. Amin. Mohon maaf, mohon maklum atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz.